Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok peluang kalkulus 3 akan mempresentasikan video untuk penggunaan program software untuk menyelesaikan determinan dan inverse dari suatu matriks 10 kali 10. Jadi di sini anggotanya ada 5 orang. Pertama ada Bang Aditya Nugraha, kedua ada saya Brilian Jamal Arifuat, ketiga ada Eksando Setia, keempat ada Nita Tiara, dan kelima ada Fadila Abidatun. Nah, jadi kami di sini menggunakan software MATLAB untuk menyelesaikan matriks 10 kali 10. Langsung saja di sini saya jelaskan kalau pertama itu di sini ada tanda persen terus program menghitung. Ini tuh hanya untuk penamaan di programnya itu. Jadi ini nggak akan terlihat waktu programnya dijalankan. Nah, habis itu ada display di DISP itu atau display. Nah, display ini adalah sebuah perintah di software MATLAB untuk memerintahkan apapun yang kita mau untuk terlihat saat programnya dijalankan. Nah, di sini saya memerintahkan saya ingin memperlihatkan sebuah judulnya. Ya, jadi saat programnya dijalankan akan terlihat ini judulnya, yaitu program menghitung determinan dan inverse suatu matriks. Nah, di situ enter. Oh ya, di sini itu harus ada tanda petik. Jadi tanda petik itu untuk informasi yang kita berikan ke display untuk dijalankan gitu. Jadi perintahnya bisa dijalankan untuk apa? Nah, itu fungsinya tanda petik di MATLAB. Terus itu selanjutnya enter aja. Enter 4, enter, terus langsung ke 5. Itu M. M ini apa? M ini hanya untuk penamaan si matriks. Jadi matriksnya itu kita namain M, matriks M. Terus sama dengan input. Nah, di sini ada input, itu adalah sebuah perintah di MATLAB juga yang berguna untuk jadi saat programnya dijalankan itu kita bisa memasukkan sesuatu apapun itu, mau huruf, angka gitu kan. Nah, tapi dia tuh punya keistimewaannya itu adalah kita nggak usah masukin perintah display untuk membuat soalnya lah ibaratnya. Jadi kita bisa misalnya kita masukkan sebuah matriks bujur sangkar, ya kan, titik 2. Nah, setelah masukkan sebuah matriks sangkar ini, matriks bujur sangkar ini, itu kita bisa memasukkan matriksnya gitu. Jadi ada sebuah kejelasan gitu. Jadi kita nggak tiba-tiba M input kan. Jadi biar jelas kita kasih ini gitu. Untuk penempatan matriksnya kita masukinnya di mana, kan? Lalu kita enter. Nah, di sini saya kasih perintah lagi display hasil dari determinannya. Hasil dari determinan matriksnya adalah nah, setelah itu, nah kan display itu hanya untuk memperlihatkan matriksnya itu belum selesai, matriksnya itu belum dijadiin determinan, belum ada hasilnya. Nah, di sini baru determinan .m itu untuk memerintahkan programnya itu untuk mencari determinan si M, si matriksnya tadi. Nah, matriksnya itu kan kita bebas nih, ya kan, dari input ini. Bahkan huruf aja bisa jadi matriks kan. Jadi bisa dicari gitu. Nah, hanya saja di sini itu ada num to string. Num to string itu untuk apa? Untuk mengconvert lah, untuk mengubah. Jadi kan determinan itu di sebuah program MATLAB itu, hasil dari determinan itu sebuah angka yang nggak bisa kita baca gitu. Kayak kalau ibaratnya apa ya, angka 0101 gitu-gitu. Jadi kalau diperlihatkan di saat programnya jalankan, kan? Kalau kita nggak kasih num to string ini, itu hasilnya tuh kayak paling cuma kotak atau hal-hal yang gambarnya tuh nggak diketahui sama Windows, sama si MATLAB-nya ini. Karena yang tahu itu cuma si MATLAB-nya, cuma softwarenya. Jadi kita ubah num to string. Jadi nomor-nomor yang ada yang udah kita ubah ke determinan itu, kita ubah to string. Nah, string itu apa sih? String itu adalah sebuah angka atau angka, karakter, huruf gitu. Nah, jadi hal yang tadi tidak kita ketahui, ya kan, num, yang tadi kita tidak ketahui, yang hanya diketahui oleh program, kita ubah ke string, ubah jadi angka, huruf, atau karakter gitu. Jadi bisa kita lihat yang ibaratnya yang kita mengerti lah oleh manusia gitu. Terus, nah di sini saya cuma persen untuk menghitung determinan. Jadi ini cuma untuk untuk menandain aja. Persen ini nggak akan terlihat waktu programnya jalankan. Jadi ini nggak ada pengaruhnya. Terus saya kasih display lagi untuk memperlihatkan lagi. Cuman ini cuma untuk membatasi antara determinan dan inverse. Nah, oke, selanjutnya itu kan inverse. Nah,
Inverse di sini A itu hanya untuk ini ya, hanya untuk penamaan aja, penamaan apa? Inverse-nya. Jadi A sama dengan atau inverse-nya sama dengan. Nah, perintahnya itu kalau di MATLAB apa? Perintah untuk mencari inverse dari suatu matriks itu cuma INV terus masukkan matriksnya. Nah, di sini kan kita udah ada nih matriksnya kan, kita kan pakai matriks yang sama dari determinan tadi. Nah, jadi kita tinggal kasih si huruf M ini, lambang M ini, atau si matriks yang bakal kita masukin itu. Jadi nggak usah kita ubah, nggak usah kita masukin lagi nih yang dari awal ini display, terus determinan, terus num to strength, terus inverse M. Nah, nggak usah gitu. Jadi langsung aja inverse-nya, soalnya apa ya, dia sedikit berbeda gitu dari determinan. Terus baru kita display lagi untuk memberi penjelasan hasil inverse-nya itu adalah. Nah, terus display A. Display A ini apa? Display A itu untuk memperlihatkan hasil atau jawaban dari A. A itu apa? Inverse dari matriks. Nah, sekarang kita coba jalankan si program yang telah kami buat ini. Nah, di sini kan langsung terlihat nih judulnya, program menghitung determinan suatu matriks ya kan. Nah, kita coba dulu untuk apa ya? Untuk memastikan apakah program ini itu udah benar atau belum sih, ya kan? Kita masukin dulu matriks identitas, ya kan, biar gampang. 1 0 1 0 0 1. Nah, karena apa ya? Kita nggak usah bikin matriks yang di enter jadi kotak, ya kan, biar busuk kan, nggak usah. Tinggal kita kan ini matriks 3x3 berarti satu baris itu 3. Nah, kita kasih tanda titik koma nih. Titik koma itu untuk apa sih? Untuk membatasi nih. Di sini kan saya juga pakai nih. Sorry. Untuk membatasi gitu. Jadi setelah titik koma itu ini tuh jadi di bawahnya gitu. Nah, kan udah nih matriks identitas. Kita enter. Nah. Waduh, kenapa nih? Oh, ini nih. Unnya masuk tadi. Taruh lagi. Coba ulang lagi. Nah, oke. Tadi ini bentuknya malah masuk ke ini ya, determinannya. Nah, di sini kan dapat nih dari matriks identitas. Nah, nih matriksnya udah kelihatan nih, matriks identitas 1 0 apa? Ya inilah matriks identitas ya kan. Nah, determinannya kan udah pasti 1 ya, determinannya 1, inverse-nya juga apa? Tetap gitu kan. Berarti kan di sini udah bisa kita pastikan kalau program itu udah benar gitu. Nah, di situ kita mau cek yang tadi num to strength ini. Benar nggak sih ini? Nah, di sini tuh sama kayak ini, cuman kan hasilnya ini 1 ya, hasilnya 1. Nah, apa sih maksud dari num to strength itu? Nah, sini kita jalankan dulu. Masukkan matriks bujur sangkar. 1 Nah, di sini kan hasilnya 1 ya, sama ya, hasilnya 1. Nah, sekarang coba kita hapus num to strength-nya. Kita play. Masukin lagi. Oh ya, kita juga harus masukin ini ya, tanda kurung siku ini ya, untuk memberikan apa, perintahnya biar dibaca gitu. Kalau nggak pakai ini, dia ngebacanya nanti langsung kayak spasi doang. Nah, lihat. Di sini kan kita nggak ada num to strength-nya kan. Nah, hasilnya tuh nih lambang yang nggak kita ketahui, lambangnya malah kotak doang. Nah, ini tuh maksudnya apa? Ini tuh cuma diketahui sama si software itu, programnya itu. Jadi kita nggak bisa tahu ya kan. Kita apa ya, ibaratnya kalau di BIOS tuh nggak ada Windows-nya lah ibaratnya. Jadi kita nggak bisa ngebaca Word-nya, nggak bisa ngebaca apa yang ada di Windows gitu kan. Jadi cuma ada BIOS doang ibaratnya gitu. Yang bisa baca cuma BIOS-nya aja. Sedangkan kita perlu apa ya? Kita perlu Windows untuk bisa ngebaca software-software yang lain gitu. Nah, maksudnya itu. Jadi kita perlu mengkonvert si angka-angka yang dihasilkan dari determinan gitu kan. Jadi kita harus kasih determinan num to str, num to string. Nah, baru bisa terlihat angkanya gitu hasilnya. Nah, sekarang kita coba matriksnya, matriks yang 10 kali 10. Coba ayo Fadila, matriks 10 kali 10-nya. Saya bacain dari barisnya ya? Iya, per barisan. Baris yang pertama. -3, -2, -2. Dah.
Oke. Oke, matriks 10 kali 10-nya udah dimasukin. Bismillah, langsung aja kita coba programnya. Nah, oke. Ini dia. Jadi matriks 10 kali 10-nya bentar. Nah, matriks 10 kali 10-nya itu ini kan matriksnya. Nah, hasil dari determinannya itu adalah 624.765 dan ini adalah inverse-nya. Oke. Oke, jadi begitulah ya penggunaan software MATLAB untuk menyelesaikan determinan dan inverse dari suatu matriks bujur sangkar. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok peluang. Semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.